Tak hanya Desire Tarigan yang tengah menanti keputusan cerai, pernikahan putranya Bambang Reguna Bukit alias Bam Samson dengan sang istri Mika Vita Wijaya juga tengah diambang perceraian. Bams bahkan tengah harap-harap cemas menanti sidang putusan perceraiannya. Mengapa jelang putusan sidang, Bams ingin mengambil hak asuh anak? Bukti apa saja yang dimiliki Bams untuk memenangkan hak asuh anak? Benarkah lantaran stres memikirkan polemik keluarga yang tak kunjung usai, penyakit kanker kulit dan otot Bams kembali kambuh? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, Desire Tarigan rupanya mantap untuk berpisah dengan sang suami, pengacara kondang Hotma Sitompul. Desire yang kepalang sakit hati pada ulah Hotma yang mengusirnya dari rumah setelah 24 tahun membina rumah tangga, seolah tak menemukan celah untuk berdamai dengan Hotma. Sejak Maret lalu, Ibunda Bam Samson ini sudah putus komunikasi dengan pria yang menikahinya pada tahun 1997 itu. Sebagai seorang wanita, Desire merasa sakit hati lantaran dirinya dituduh mencuri uang dalam brankas hingga dituding menjalin asmara terlarang dengan laki-laki lain. Tudingan-tudingan inilah yang membuat Desire tak memberikan kesempatan kedua kepada Hotma. Sekali masalah keluarga pecah dan menjadi konsumsi publik, cerai seolah menjadi jalan terbaik. Sebentar bang. Ini bang, putusan Paradi bang yang mau ke Warakarta sama partai, gimana bang? Bang, menerima nggak bang dengan keputusan Paradi bang? Bang, apa akan mencari... Masih ingatkah Anda betapa teganya Anda mengarang cerita? Anda mengatakan Desi mencuri uang dari brankas. Semula dikatakan puluhan miliar, kemudian berubah menjadi surat berharga. Tega banget kau mengatakan itu. Ternyata kau tidak buktikan. Tega Anda mengatakan begitu. Tega juga Anda mengatakan Desi selingkuh ke Bali dengan wanita lain, dengan laki-laki lain. Hah? Dengan laki-laki pria lain. Hotma mengatakan saya sudah larang dia ke Bali. Padahal selama 4 bulan pertama dia keluar dari rumah, tidak ada komunikasi apapun ya kan antara Hotma dan sama Desi. Ya namanya tuduhan ya, mesti dia buktikan. Sampai sekarang kan nggak bisa dia buktikan, namanya tuduhan, itu fitnah. Jadi tuduhan jadi fitnah. Kalau benar dia mempunyai uang puluhan miliar di lemari apa? Di brankas, sudah pastilah dilapori polisi. Mana dia berani lapor polisi? Boro-boro puluhan miliar. Lu pernah nggak sih dibuka rekening bank? Apa? Pernah nggak kau dibuka rekening bank? Hah? Kalau gue sih sekarang memang jujur fokusnya lebih ke ibu saya. Kenapa? Karena memang kalau saya ya mestinya ya, kalau laki-laki sih mestinya ngalah-ngalah aja, mestinya. Jadi saya sekarang lebih fokusnya kepada hak-hak ibu saya yang memang nggak bisa dipungkirin banyak yang dizolimin. Dan saya juga sebenarnya di sini kecewa bukan karena perceraiannya, kecewa karena ibu saya dizolimi. Gitu sih. Perceraiannya urusan lain, itu bukan hak saya juga membenarkan dan mensalahkan kedua orang tua saya. Cuman yang saya sedih, kenapa ibu saya dizolimin dan diambil haknya dan difitnah. Itu aja sih. Ya, sebagai seorang wanita, Desire merasa harga dirinya diinjak-injak oleh suaminya sendiri. Tak hanya diusir dan dituding selingkuh, Hotma juga mengambil tanah milik ibunda Desire, Mulyana Tarigan. Kasus penyerobotan tanah dan pencemaran nama baik sudah Desire laporkan ke Polres Jakarta Selatan. Hanya saja, kasus yang lebih dulu maju ke meja hijau justru kasus perseteruan pengacara Desire yaitu Hotman Paris dengan 3 kuasa hukum suaminya. 2 kasus yang dilaporkan Desire bersama ibundanya justru masih mengendap di kepolisian. Bahkan Hotma belum dijadikan tersangka.
Mengapa Hotman terkesan lambat mengawal kasus itu? Apakah karena bukti-bukti yang disertakan Desiree kurang kuat untuk menjerat Hotma? Tanah belakang pastinya nanti akan diproses juga karena memang itu tanah kami bertiga sebagai anak-anak. Itu juga di tembok. Jadi selama ini mungkin teman-teman mengira hanya ada satu tembok, tidak. Ada dua tembok yang terjadi. Tembok yang memang tanah nenek saya diambil dan tanah saya dengan adik saya bertiga yang ditembok sepihak tanpa persetujuan kami. Itu juga nggak layak dilakukan. Kalau tidak ada, balik lagi ya, tidak ada maksud kami untuk ribut-ribut, tidak pernah. Cuman kalau tidak pernah ada tanggapan, sepertinya yang menginginkan ini sampai jadi besar bukan kami, karena tanggapannya selalu ingin menang sendiri, which is itu bukan makna dari perdamaian. Itu aja sih. Mari kita bertarung lagi di arena berikutnya. Saya selalu ada menghadapi kalian. Sama halnya dengan Desiree, rumah tangga sang putra Bambang Reguna Bukit alias Bam Samson dengan istrinya Mika Vita Wijaya juga tengah diambang perceraian. Ya, publik memang sempat dibuat terkejut lantaran di saat Desiree menggugat cerai Hotma, Bams juga menyatakan jika dirinya dan Mika juga akan bercerai. Namun pasangan ini seolah mantap untuk mengakhiri biduk rumah tangganya. Kalau soal saya sama istri saya tidak mau bahas banyak-banyak. Kenapa? Nanti jadi panjang. Karena memang balik lagi, saya tidak mau memprolong ini. Saya mau ini semua berjalan dengan damai-damai aja. Saya bukan bapak saya. Saya tidak mau menzolimi wanita. Hah? Tapi masih serumah sih bang. Pertemuan gampang kan? Pertemuan gampang. Ketemu dengan anak tuh dipermudah apa dipersulit sih? Udah, ya kalau soal sama istri saya nggak usah di. Oke. Oke. Ya, tak hanya mantap bercerai, Bams juga kini tengah berjuang untuk menuntut hak asuh anak. Mantan vokalis band Samson ini merasa dirinya lebih layak mengasuh putrinya dibanding Mika. Namun meski demikian, Bams mengaku dirinya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pengadilan perihal hak asuh anaknya. Di tengah menjalani sidang perceraian, hati Bams kian terasa perih lantaran tak bisa merayakan ulang tahun putrinya seperti sebelumnya. Lantas benarkah Bams akan mengajukan banding jika dirinya tak mendapat hak asuh putrinya? Oh itu ya saya serahkan aja kepada pengadilan, karena kan hasilnya apapun ya kita lihat dari situlah. Karena memang saya di sini dari awal sudah berkata-kata bahwa ya saya pengen diam-diam aja dan pengen damai-damai aja. Ya jadi kita tunggu aja hasil dari pengadilan atau apa gitu. Balik lagi saya menghormati pengadilan, apapun keputusan pengadilan nanti kita lihat. Karena memang semua punya keinginan dari dua belah pihak. Tapi kan nanti pengadilan yang memutuskan, bukan kami yang memutuskan. Gitu. Jadi kita hormati saya pengadilan, nanti berjalannya gimana. Nanti kan juga dari kedua belah pihak juga bisa banding, bukan saya saja. Jadi nanti kita lihat aja. Nah saya sayang anak saya sih, sama juga seperti keluarga dari istri saya juga pasti sayang sama anak kita berdua gitu. Jadi ya dua-duanya pasti menginginkan untuk yang terbaik untuk anaknya. Panjang umur, sehat terus, terus bisa bahagia. Itu aja sih. Harus menghadapi polemik rumah tangganya dan juga perceraian sang bunda dengan Hotma, ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 membuat usaha bisnisnya mengalami kerugian. Hal ini kabarnya membuat kondisi kesehatan Bams menurun. Bams memang sempat didiagnosa menderita kanker kulit dan otot hingga membuat dirinya tak bisa jalan. Meski Bams berhasil melawan kanker yang dideritanya, namun lantaran begitu banyak masalah yang harus dihadapi membuat Bams stres. Karena gue nama ilmiahnya gue nggak gitu tahu.
Cancernya itu cancer kulit dan otot, kenanya kepada orang-orang yang aktif malah ya, bukan orang yang hidupnya nggak sehat, malah kenanya kebanyakan ke orang yang memang sangat aktif dan hidupnya kena banyak benturan, dalam arti benturan di anggota tubuhnya. Ya kalau dia mau ngomongin terkejut ya, cuman ya Indian ya, lu mesti hadapin ya barengan, jadi kayak gue kayak kagetnya shock banget kan. Ya, pada tahun 2020, Bams memang didiagnosa menderita kanker otot dan kulit lantaran dirinya terlalu giat berolahraga. Lantas, pasca dinyatakan sembuh, seperti apa kondisi kesehatan Bams sekarang? Sebenarnya orang yang cukup tertata. Nah itu loose tuh. Tertata dalam arti gue tuh suka semuanya tuh tertata. Dalam arti jam bangun, jam olahraga, apa semua tertata. Gue orangnya cukup tertata sebenarnya dan itu loose. Gara-gara mikirin yang lain itu. Ya udah, akhirnya dari situ gue mulai menata lagi semuanya. Pola makan gue jaga, nggak makan junk food dikurangin kemarin bro, waktu awal pandemi tiap hari junk food bro. Gila. Just to soothe my feelings.